Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya dari kelas 1D. NPM saya 25783123. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan materi seputar array. Ada beberapa poin yang saya sampaikan seputar array ini. Poin pertama itu definisi array atau apa sih itu array gitu. Yang kedua itu ciri-ciri dari array. Yang ketiga itu jenis-jenis array. Kemudian yang keempat itu manfaat array. Kemudian nanti saya akan sampaikan contoh-contoh array. Baik, saya akan mulai dari poin pertama, definisi dari array. Atau apa sih itu array? Nah, jadi array ini atau susunan itu struktur data yang kita gunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Jadi array ini fungsi itu untuk menyimpan data. Tapi tipe datanya itu harus sama, disimpan dalam satu variabel. Nah, contohnya itu atau bisa difungsikan untuk menyimpan data nilai siswa. Kita bayangkan aja. Kemudian nama-nama produk contohnya. Nah, situ. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri array. Array ini ada memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu elemen-elemennya itu bertipe sama. Jadi semua elemen di array itu punya tipe data yang sama. Misal semua integer atau semua string. Boleh itu, kayak misalnya ada integer, ada string, itu boleh. Itu bukan array namanya. Bingung. Nah, jadi array ini kalau string, ya udah string aja. Kalau integer, ya integer aja semua. Nah, yang kedua itu memiliki indeks. Contoh yang diangkat. Jadi setiap elemen itu bisa kita akses menggunakan indeks. Yang bisa yang biasanya itu dimulai dari 0. Nah, dia nggak bingung sih. Nah, yang ketiga. Komputer ini yang ketiga itu ukurannya tetap. Dia langsung menuju ke angka 5 itu. Jadi ukuran array ini biasanya tidak bisa diubah. Nah, itu setelah dibuat seperti di C++ atau di Java. Tapi di bahasa Python ukurannya bisa dinamis, bisa berubah-ubah, bisa diubah-ubah gitu kalau di Python. Tapi kalau di C++ atau di Java itu nggak bisa diubah. Ukurannya tetap sama. Yang keempat itu penyimpanan berurutan. Jadi data yang disimpan di array ini berurutan di memori sehingga aksesnya itu akses elemennya itu cepat. Nah, itu dia ada 4 ciri-ciri dari array. Yang pertama tadi itu ada elemennya bertipe sama, yang kedua memiliki indeks, yang ketiga itu ukurannya tetap, yang terakhir itu penyimpanannya berurutan. Kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis array. Di dalam kode pasti. Jadi array ini punya beberapa jenis. Dia nggak cuma satu doang. Dia ada beberapa jenis, ada 4 jenis. Yaitu ada itu array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ada array multidimensi, ada array asosiatif. Nah, itu dia jenis-jenis dari array. Mari kita bahas. Yang pertama itu array 1 dimensi. Jadi array 1 dimensi ini hanya punya satu baris data. Contohnya ini nih, bisa kita pakai itu kayak daftar nilai siswa. Yang kedua itu array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini mirip seperti tabel. Nah, bentuknya tabel, bukan kayak array 1 dimensi ya, contoh baris. Kalau array 2 dimensi ini dia bentuknya kayak tabel atau baris dan kolom. Contohnya itu nilai beberapa, contohnya itu bisa dibuat gitu kayak nilai beberapa siswa dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda. Yang ketiga itu ada array multidimensi. Jadi array multidimensi ini digunakan untuk data yang kompleks seperti gambar, peta 3D atau yang lain-lain. Nah, yang keempat itu array asosiatif. Ini array asosiatif ini khusus di beberapa bahasa seperti PHP atau Python Dictionary. Nah, jadi array asosiatif ini
itu menggunakan key atau bukan indeks angka untuk mengakses elemennya. Nah, itu dia. Oke, itu dia jenis-jenis dari array. Yang pertama tadi itu ada array satu dimensi, array dimensi, array multidimensi, kemudian yang terakhir ada array asosiatif. Oke. Oke, poin berikutnya itu ada manfaat dari array. Jadi array ini punya banyak manfaat loh. Manfaat yang pertama itu untuk menyimpan banyak data dengan efisien. Jadi array ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data kita gitu ya. Kita jelaskan Biar datanya itu aman, efisien gitu. Nah, array ini memungkinkan kita untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Kemudian contohnya itu seperti membuat nilai. Nah, gitu sih. Yang kedua itu memudahkan pengolahan data. Jadi data dalam array ini mudah diproses dengan perulangan atau loop seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Before atau while, gitu dia. Dan Misalnya itu kayak untuk menghitung rata-rata, mencari nilai tertinggi, atau mengurutkan data. Kemudian yang ketiga itu menghemat memori dan waktu. Jadi dibanding membuat banyak variabel, array ini lebih efisien dalam penggunaan memori. Jadi kita bisa menghemat memori nih kalau kita pakai array. Kalau pakai array ya memorinya mungkin boros. Nah, ini bisa kita Yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Yang keempat itu mendukung penyimpanan data berurutan. Data tersusun secara teratur nih kalau dalam berindeks di array ini, sehingga mudah diakses berdasarkan posisi. Jadi di array ini data yang tersimpan itu nggak acak-acakan, dia tersusun rapi gitu dia. Jadi kalau kita misalnya nyari data nilai, nah gampang tuh nyarinya, nggak acak-acakan ya. Nah kemudian yang kelima itu memudahkan manipulasi data besar. Array cocok untuk menyimpan data besar seperti data nama siswa, data penjualan, atau lain-lain. Jadi array ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang cukup besar gitu ya. Nah, yang ketiga dimensi ini seperti yang sebelumnya itu hemat memori kita dong. Nah, selanjutnya itu yang keenam itu data dapat digunakan untuk struktur data yang lebih kompleks. Jadi array ini bisa menjadi dasar untuk membuat matriks, vektor, struk, QW, atau tabel dua dimensi. Tergantung gimana cara kita mengoperasikannya. Yang ketujuh itu meningkatkan keterbacaan dan pengelolaan kode. Jadi dengan array ini, kode program jadi lebih rapi, lebih terstruktur, dan mudah diperbaharui. Jadi itu dia manfaat-manfaat dari array. Oke, saya akan lanjut. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari belajar array. Jadi kesimpulannya yaitu array ini adalah suatu data dasar yang kita gunakan untuk menyimpan sekumpulan data tipe yang sama dalam satu variabel. Array ini fungsinya itu untuk mempermudah dalam pengolahan data. Array ini membuat program lebih efisien dan terstruktur. Kemudian array ini menjadi dasar dari struktur data lain seperti list, stack, QW, matrix, graph. Itu dalam dunia nyata. Array ini berperan besar dalam penting sebagai bidang seperti pengolahan data dan statistik, penyimpanan data dan sensor, pemrograman game dan grafik, kemudian pengembangan aplikasi dan sistem komputer. Jadi kesimpulan umumnya yaitu array adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang membantu kita dalam mengelola, menyimpan, dan memproses data secara efisien, cepat, dan terorganisir. Tapi, perlu digarisbawahi, kita harus paham cara mengoperasikannya agar array ini dapat kita fungsikan dengan baik. Percuma kita tahu apa itu array, apa itu fungsinya, kita tahu seluk-beluk tentang array ini, tapi kita nggak bisa mengoperasikannya, ya itu sama aja. Kayak kita punya laptop nih atau punya handphone, tapi kita nggak tahu ngefungsiinnya, mengoperasikannya sama aja.
Nah, itu sekian dari saya. Kurang salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak yang di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.